kami ingin menampilkan video monolog dengan judul pengorganisasian. Sebelumnya yang kami hormati Bapak Ari Siswantoro, Sarjana Ekonomi, Magister Ekonomi, sebagai dosen pengampu pengantar manajemen. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fauzia Kamila dengan NPM 25050032 dan di samping saya. Perkenalkan, nama saya Sandepa dengan NPM 25050052. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Solehan dengan NPM 25050057. Perkenalkan, nama saya Deva Deswani dengan NPM 25050060. Perkenalkan, nama saya Bejo Firdaus Tadanga dengan NPM 25050035. Saya Fani Larasati dengan NPM 25050036. Perkenalkan, nama saya Nurfadila Inasari dengan NPM 25050048. Baiklah, inilah video monolog dari kami. Selamat menyaksikan. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai perorganisasian dalam konteks manajemen. Nah, perorganisasian dalam konteks manajemen adalah proses penting yang terjadi setelah terjadinya tahap perencanaan dan sebelum terjadinya tahap pengendalian. Ini bertujuan untuk mengatur struktur dan mekanisme yang memungkinkan penggunaan seluruh sumber daya organisasi seperti 1. Kemanusiaan, 2. Keuangan, 3. Fisik, dan 4. Informasi secara berkoordinasi demi mencapai tujuan yang telah direncanakan. Nah, ruang lingkup perorganisasian dalam konteks manajemen mencakup keseluruhan proses yang berkaitan dengan 1. Pembentukan struktur organisasi, 2. Pembagian kerja, 3. Penetapan wewenang, 4. Koordinasi kegiatan, dan 5. Pengalokasian sumber daya agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Dengan demikian dapat diartikan bahwa perorganisasian merupakan proses yang mencangkup tentang pertama, pekerjaan, kedua, unsur manusia, ketiga, peraturan, yang keempat, sumber daya. Nah, itu semua tercantum dalam struktur yang telah direncanakan, sehingga setiap bagian organisasi dapat berfungsi selaras menuju pencapaian tujuan bersama secara optimal. Prinsip-prinsip dasar pengorganisasian. Prinsip pengorganisasian berfungsi sebagai pedoman agar proses pembentukan dan pengaturan organisasi berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Pengorganisasian yang efektif dapat didasarkan pada 8 prinsip utama agar seluruh kegiatan dalam organisasi dapat berjalan secara efisien, terarah, dan selaras dengan tujuan yang telah diterapkan. 1. Prinsip pembagian kerja. Prinsip ini menyatakan bahwa setiap pekerjaan harus dipecah dari tugas-tugas yang lebih kecil dan spesifik, lalu diberikan kepada individu yang memiliki kemampuan dan keahlian sesuai bidangnya. 2. Prinsip kesatuan perintah. Setiap bawahan hanya boleh menerima perintah dari satu atasan langsung. Apabila seseorang menerima instruksi lebih dari satu orang, maka akan timbul kebingungan dan hilangnya disiplin kerja. 3. Prinsip kesatuan tujuan. Prinsip ini menegaskan bahwa keberhasilan organisasi hanya dapat dicapai apabila setiap individu memahami perannya dalam mencapai visi dan misi organisasi secara keseluruhan. 4. Prinsip tentang kendali. Prinsip ini mengatur jumlah bawahan yang dapat diawasi secara efektif oleh seorang manajer. 5. Prinsip keseimbangan wewenang dan tanggung jawab. Setiap tanggung jawab yang diberikan kepada seseorang harus diimbangi dengan wewenang yang cukup untuk melaksanakannya. Ketidakseimbangan antara keduanya akan menyebabkan hambatan pelaksanaan tugas dan penyalahgunaan kekuasaan. 6. Prinsip delegasi wewenang. Delegasi yang tepat akan mempercepat proses pengambilan keputusan serta mengembangkan kemampuan kepemimpinan dalam organisasi. 7. Prinsip koordinasi. Koordinasi bertujuan untuk mengintegrasikan seluruh kegiatan dan bagian organisasi agar bekerja secara harmonis menuju tujuan bersama. 8. Prinsip fleksibilitas.
Fleksibilitas memungkinkan organisasi untuk tetap adaptif dalam menghadapi perubahan teknologi, kebijakan, dan dinamika pasar. Baik, adapun tujuan pengorganisasian yang akan saya bahas, yang dimana tujuan utamanya untuk menciptakan struktur dan sistem kerja yang memungkinkan semua sumber daya untuk bekerja sama mencapai sasaran organisasi. Selain itu, menurut Hasibuan 2019, memberikan wewenang supaya organisasi berjalan efektif. Kalau Siagian 2018 bertujuan untuk mendukung pengawasan dan komunikasi dalam organisasi, sedangkan Handoko 2014 dapat bekerjasama secara harmonis dalam bertujuan kerjasama. Jadi, tujuan pengorganisasian dapat dirumuskan sebagai: yang pertama, menetapkan struktur yang logis dan efisien; kedua, membentuk koordinasi; ketiga, menjamin kejelasan wewenang; keempat, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya organisasi; dan yang terakhir, yang kelima, mempermudah pengawasan. Langkah-langkah pengorganisasian meliputi: 1. Menetapkan kegiatan yang harus dilakukan. Seluruh aktivitas organisasi diidentifikasi berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan dalam tahap perencanaan. Yang kedua, mengkelompokkan kegiatan sejenisnya. Aktivitas yang memiliki karakteristik atau tujuan yang sama harus dikelompokkan agar pelaksanaannya lebih efisien. Yang ketiga, menetapkan unit kegiatan. Setiap kelompok kegiatan dibentuk menjadi unit, bagian, atau departemen dengan tanggung jawab tertentu. Yang keempat, menetapkan wewenang dan tanggung jawab. Penetapan ini penting agar setiap individu memahami batas kekuasaannya dan kewajiban yang harus dilaksanakan, dan menentukan siapa yang berwenang, memutuskan apa, serta siapa yang bertanggung jawab atas tugas tertentu. Yang kelima, menetapkan hubungan koordinasi. Tahap ini bertujuan untuk menciptakan kerjasama yang harmonis antar bagian-bagian organisasi. Yang keenam, menyusun struktur organisasi. Setelah seluruh unsur ditetapkan, langkah terakhir adalah menyusun bangun organisasi yang menggambarkan alur hubungan antara wewenang dan tanggung jawab. Dan struktur harus logis, jelas, dan mudah dipahami. Yang ketujuh, atau yang terakhir, melakukan evaluasi. Proses evaluasi adalah menilai, meninjau, dan membandingkan hasil pekerjaan dengan standar atau tujuan yang telah ditetapkan untuk mengetahui apakah sesuatu yang sudah dikerjakan itu sudah baik atau perlu diperbaiki. Langkah-langkah pengorganisasian menurut para ahli. Hasibuan menjelaskan bahwa langkah-langkah pengorganisasian mencakup tahapan sistematis pada penyusunan struktur dan menetapkan orang pada posisi yang tepat. Dan Siagian menambahkan bahwa langkah-langkah pengorganisasi harus bersifat dinamis dan fleksibel karena organisasi selalu berhadapan dengan perubahan lingkungan baik internal maupun eksternal. Sementara Handoko menegaskan bahwa pentingnya fungsi evaluasi dan penyesuaian struktur organisasi secara berkala agar selalu relevan dengan kebutuhan dan strategis yang dijalankan. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan manfaat pengorganisasian. Manfaat pengorganisasian sangat erat kaitannya dengan efisien dan efektivitas kerja dalam organisasi. Menurut Hasibuan tahun 2019, pengorganisasian yang baik memberikan manfaat berupa penjelasan tanggung jawab dan efisien operasional dan peningkatan produktivitas kerja. Ia menjelaskan bahwa kerja yang sesuai dengan keahliannya masing-masing akan memberikan kerja hasil yang baik dan optimal. Dari keseluruhan manfaat pengorganisasian yaitu 1. Meningkatkan efisien dan aktivitas kerja yang jelas. 2. Meningkatkan kerjasama dan tanggung jawab jujur. Baiklah, saya akan menjelaskan beberapa unsur-unsur pengorganisasian menurut Hasibuan 2019 dan Siagian 2018. Pengorganisasian berdiri atas beberapa unsur utama yang menjelaskan, menjadi komponen membentuk sistem organisasi. Unsur-unsur tersebut adalah:
1. Tujuan menjadi utama kegiatan organisasi. 2. Tugas merupakan rincian pekerjaan yang harus dilaksanakan. 3. Orang unsur manusia merupakan komponen paling virtual. Mereka menjelaskan melaksanakan tugas. 4. Wewenang dan tanggung jawab. Ini menentukan siapa yang berhak mengambil keputusan. 5. Hubungan kerja mencakup koordinasi, komunikasi, dan alur. 6. Struktur organisasi menggambarkan susunan formal pembagian kerja. 7. Teknologi dan sumber daya alat. 7. Teknologi dan sumber daya alat, metode dan Siagian 2018 menekankan bahwa unsur manusia merupakan komponen paling vital dan organisasian tanpa sumber daya manusia yang komponen penting dari organisasian modern. Handoko 2014 menyoroti bahwa unsur penting lainnya adalah struktur formal organisasi yang menggambarkan pembagian tanggung jawab, jalur pelaporan, serta posisi jabatan dalam organisasi. Struktur inilah yang menjadi kerangka besar dalam proses pengambilan keputusan dan koordinasi kerja. Jujur. Kesimpulannya, pengorganisasian merupakan tulang punggung fungsi manajemen yang memastikan seluruh sumber daya organisasi bekerja dalam satu arah. Prinsip klasik pengorganisasian masih relevan, namun perlu adaptasi terhadap konteks organisasi modern yang menuntut fasilitas inovatif dan kolaborasi lintas batas. Ruang lingkup fungsi dan manfaat pengorganisasian yang efektif tidak hanya menciptakan struktur kerja yang efisien, tetapi juga membangun budaya organisasi yang partisipasi dan adaptif. Selain itu, kemajuan teknologi informasi telah merubah cara pengorganisasian dilakukan dari sistem manual menuju sistem digital yang lebih transparan, struktur, dan cepat. Pengorganisasian bukan sekedar kegiatan administratif, melainkan strategi untuk menciptakan keseimbangan antar stabilitas dan perubahan, antara struktur dan fleksibilitas, serta antara manusia dan teknologi. Itulah video monolog dari kami. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.